Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 3 akan membahas materi tentang distribusi normal. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal? Bagaimana cara penyelesaian soal atau masalah? Maka kalian harus simak baik-baik video kali ini. Selamat belajar. Pertama, di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kami, yaitu yang pertama ada. Saya Abigail Aulia Putri Dini dengan NIM 305222001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Perkenalkan, saya Anggita Rizka Sari dengan NIM 305222011. Saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi normal. Perkenalkan, saya Anissa Ramawati dengan NIM 305222012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kurva. Perkenalkan, nama saya Diana Octavia Puspitorini dengan NIM 302027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian distribusi normal. Perkenalkan, nama saya Intan Primatika dengan NIM 305222042. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi normal dan alasan penting. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi normal. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal? Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Distribusi normal ini dapat dilihat pendekatannya dengan melalui. Distribusi normal biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang biasa disebut dengan kurva lonceng atau bell kurva yang menandakan adanya distribusi yang merata sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan menandai kedua sisi dengan nilai yang setara. Nah, biasanya di dalam distribusi normal itu bagian tengahnya itu memuncak seperti itu. Alasan penting. Satu, pengukuran dihasilkan dalam proses acak atau random. Dua, distribusi dapat digunakan untuk perbanding distribusi lain. Tiga, distribusi statistik yang memiliki rata sampel dan proporsi sampel sering mengikuti distribusi normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu sifat kurva. Untuk yang pertama, yaitu kurva selalu berada di atas sumbu X. Jadi, eh, sumbu X-nya yaitu ini disebut dengan sumbu X. Lalu, eh, kurva tersebut berada di atas sumbu X. Jadi, kurva ini berada di atas sumbu X. Seperti itu. Untuk yang kedua, bentuk simetris atau rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi, simetris artinya sama dengan sebelah kanan sama juga sebelah kiri. Nah, jika rata-rata lebih besar atau lebih kecil median modus bentuk kurva yang tidak akan simetris seperti mungkin akan lebih cengkung ke kiri atau lebih cengkung ke kanan yang dimana dinamakan positif skau dan negatif skau. Yang ketiga, yaitu memiliki asimtot dasar sumbu X. Eh,
Asimtot ini adalah jika diperpanjang terus-menerus, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Begitu juga sebaliknya. Sebelah kiri, jika diperpanjang terus-menerus, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu Y, namun hanya akan mendekati saja. Untuk yang terakhir, keempat, luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Jadi, eh, luas yang di bawah kurva adalah 1. Ini, ini adalah luas. Luas kurvanya adalah 1. Lalu, bentuknya kan ini simetris. Nah, ini dibagi dua. Ini dibagi dua. Yang tengah ini, otomatis yang kanan sama yang kiri ini sama. Sebelah kanan 0,5, sebelah kiri 0,5. Jadi, kiri dan kanannya itu sama. Seperti itu. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi normalnya. Contohnya, berapakah peluang X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B? Jika dalam distribusi binomial, peluang yang dicari dalam bentuk diskrip, di mana bilangan dapat dicacah. Dalam distribusi normal, memiliki rentang dan variabel acaknya kontinu, di mana daerahnya merupakan bilangan real dan tidak dapat dicacah. Untuk distribusi normal sendiri, memiliki rumus fx integral a sampai b 1 per tau akar 2pi Euler min setengah dalam kurung x min mu dibagi tau kuadrat. Untuk menghitung distribusi normal dengan rumus seperti ini akan lebih rumit. Maka dari itu harus diubah ke rumus distribusi normal standar, yang dimana rata-rata atau mu dan standar deviasi atau tau diubah menjadi mu-nya sama dengan 0 dan taunya sama dengan 1. Standar deviasi sendiri merupakan penyebaran data dalam nilai rata-rata, yang mana jika standar deviasi rendah, maka penyebaran data akan semakin dekat dengan rata-rata. Begitu juga sebaliknya, jika standar deviasi tinggi, maka data akan semakin tersebar. Untuk cara mengubahnya, untuk cara mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi, Z sama dengan X min mu dibagi tau. Z sendiri adalah variabel normal standar, sedangkan X adalah nilai variabel acak, dan mu rata-rata variabel acak, dan tau sama dengan standar deviasi variabel acak. Rumusnya akan menjadi Fz sama dengan integral A sampai B 1 dibagi tau 2 akar 2 pi Euler min setengah Z kuadrat. Jadi X-nya diubah menjadi Z. Di sini kenapa Z? Karena yang rumus sebelumnya tadi X dikurangi mu dibagi tau, yang dimana sudah bisa ditransformasi menjadi Z. Contohnya, seperti Z, peluang Z lebih dari 0 dan kurang dari 1,26. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Di mana ini adalah rentang yang diasir, yang berarti itu adalah letak rentangnya. Z sendiri memiliki nilai sama dengan A, BC, yang dimana artinya harus ada 2 angka di belakang koma.
Jika ada 3 angka di belakang koma, maka harus dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Di sini memakai luas daerah 0 sampai Z. Tabel Z-nya memakai luas daerah dari 0 sampai Z, yang mana nilai maksimumnya adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena tadi disebutkan bahwa luas daerah di bawah kurva adalah 1. Jadi karena ini simetris, maka dibagi 2 jadi 0,5. Untuk mencari tabel Z-nya sendiri, angka pertama adalah 1,2. Jadi kita cari di kolom Z 1,2. Lalu angka terakhirnya adalah 6. Jadi kita cari di kolom 6. Lalu pertemukan dari 1,2 dan 6. Dan hasilnya 0,396. Jadi peluang Z lebih dari 0 kurang dari 1,26 adalah 0,3962. Berikutnya, ini adalah contoh dasar soal dari rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari soal ini kita akan mengubah X atau distribusi normal umum menjadi Z menjadi distribusi normal standar. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui nilai ujian sekolah matematika peminatan siswa kelas 12 MIPA diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya 65 dengan standar defisiasi nilainya 15. Asumsi data berdistribusi normal. Teman-teman, di sini adalah kata-kata asumsi data berdistribusi normal ini adalah kata-kata yang sangat penting, di mana jika dalam soal tidak ada kata-kata seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Setelah diketahui soalnya seperti di atas, maka di sini kita akan disuruh menghitung standar skor Z dari nilai siswa yang memiliki nilai 70. Nah, dari soal ini kita sudah tahu bahwa nilai rata-ratanya adalah 65. Jadi, nilai rata-rata itu mu. Mu-nya 65. Di mana biasanya kita menggunakan nilai rata-rata pada modus median dalam fungsi statistik lainnya itu menggunakan X-bar, tetapi dalam rumus ini kita menggunakan mu. Jadi mu-nya adalah 65 dengan standar defisiasi nilainya atau taunya adalah 15 dan X-nya adalah 70. Nah, X di sini berarti nilai variabel acaknya adalah 70. Sehingga dari soal tadi penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tadi sudah tahu bahwa X-nya 70, mu-nya 65, dan taunya adalah 15. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengubah menjadi Z. Yaitu rumusnya Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. Nah, di sini kita masukkan 70 sebagai X, 65 sebagai mu, sedangkan 15 sebagai tau, yaitu 70 dikurangi 65 adalah 5, dan 5 dibagi 15. 5-nya dibagi 15 sehingga menghasilkan 1,3 dan hasilnya adalah 0,33. Nah, jadi dari penyelesaian ini kita tahu bahwa Z-nya hasilnya adalah 0,33.
3, 3. Jadi kalau digambarkan, semula di sini kita memiliki Jadi kalau digambarkan semula di sini kita memiliki tabel distribusi normal seperti ini. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini nilai mu-nya semula adalah 65, kita tulis bagian tengah. Nilai mu-nya adalah 60. Dan untuk nilai X-nya adalah 70. 70 kita letakkan di sebelah kanan ya teman-teman. Sini X 70. Seperti ini. Maaf, gambarnya kurang jelas. Nah, setelah akhirnya ini kan merupakan tabel distribusi normal umum. Nah, setelah kita transformasikan menjadi nilai mu-nya ini menjadi 0. Sama seperti dengan rumus yang di awal tadi, mu-nya sama dengan 0 dan X-nya ini bukan 70 lagi, tapi menjadi Z sama dengan 0,30. Ya, baik. Seperti ini ya teman-teman, sehingga kita mendapatkan tabel distribusi normal. Baik, teman-teman, itu tadi merupakan penjabaran dari kita kelompok 3, di mana kita tadi telah menjabarkan mengenai distribusi normal simetris. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih.